Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai 13. Namun sebelum kita mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami terima kasih kepada Tuhan atas pagi yang indah ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Dan pada saat ini kembali kami mau mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai 13 yang saya bacakan demikian dengan judul perikop Jangan Memandang Muka. Ayat yang ke-8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi ia mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak belas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari untuk kita pelajari bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana dalam kitab Yakobus mengatakan jangan memandang muka. Dalam dunia yang nyata yang kita jalani pada saat ini, memang tidak dapat kita bisa pungkiri bahwa kebanyakan orang selalu melihat dari luar atau melihat hanya dari casingnya saja. Kita bisa melihat orang, kalau orang hidupnya enak, mempunyai jabatan tinggi, memiliki kedudukan, kekayaan, harta yang berlimpah, maka kita akan menghormati mereka. Bahkan ketika mereka datang ke gereja, kita akan memberikan tempat yang khusus. Nah, sedangkan orang yang hidup sederhana dalam tanda petik, orang yang miskin, kita mengabaikannya. Bahkan kita juga jarang untuk mendatangi, bahkan untuk mengunjungi mereka. Melalui perenungan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-13 dikatakan dalam ayat yang ke-9, tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Ketika kita hanya melihat orang dari parasnya saja, maka kita sudah dikatakan orang yang berdosa. Maksudnya adalah dalam kehidupan kita tidak boleh memandang orang hanya dari luarnya saja, tetapi mari kita selalu melihat orang dari dalamnya. Dan di dalam perenungan kita, khususnya di bulan Oktober ini, kita diperhadapkan dengan tema besar, yaitu memberitakan Injil. Di dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, mengabarkan kabar keselamatan, memberitakan Injil, hendaknya kita tidak boleh memandang orang atau memandang muka atau kita melihat orang dari luarnya saja. Tetapi hendaklah kita menjalankan misi Allah dengan kasih. Seperti ayat yang ke-8 mengatakan, jikalau kita menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perbuatan yang baik. Oleh sebab itu, jadilah diri kita sebagai manusia
untuk meletakkan dasar kasih kepada semua manusia dan kepada sesama orang, dan kita tidak bisa melihat dan memilih apa warna kulitnya, apa sukunya, budayanya, dan lain sebagainya. Tapi hendaklah kita terus menebarkan kasih di dalam kehidupan kita, dan kita memberitakan Injil kepada orang lain, sehingga orang bisa melihat dan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan baik pada saat ini. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memandang muka, maka kita berdosa. Dan dasar kehidupan kita manusia, khususnya orang percaya, adalah kasih. Kalau kita meletakkan kasih dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya pagi hari ini. Amin.